Sekali lagi semuanya. Nah, bisa bertemu dengan teman-teman. Ini pertama kalinya saya melayani di Perkantas di Jakarta. By the way, domisili saya di Gading Serpong. Jadi saya beberapa kali bersama dengan Perkantas yang di Banten. Kebetulan di Gading Serpong ya. Saya sangat dekat dengan Dokter Yusak. Mungkin rekan-rekan tahu Dokter Yusak itu jemaat saya dulu di Gading Serpong, GKI Gading Serpong. Anaknya Henok itu anak rohani saya dulu. Jadi saya di Gading Serpong dekat dengan Perkantas Banten ya. Jadi beberapa kali saya diminta bantu untuk melayani di Perkantas Banten. Ini pertama kalinya saya di sini. Salam kenal semuanya. Nama saya memang asing bagi orang Indonesia memang ya. Ini nama saya ya, Hebron ya. Nama asing ya. Karena Hebron bukan sungai. Salah, bukan sungai. Hebron itu nama apa? Bukan ya, sebenarnya tokoh Alkitab juga, tapi secara spesifik di dalam Alkitab lebih banyak Hebron nama. Betul sekali nama kota ya. Jadi kalau teman-teman buka di bawah Yerusalem, di bawah Bethlehem ada kota Hebron di sana. Kota Hebron adalah kota di mana Raja Daud ditahbiskan menjadi raja. Jadi papa saya berharap di dalam pribadi Hebron ada tahta Daud. Amin. Aminin aja ya. Saya juga amin. Saya minta. Ya jelas ya. Abaikan. Ini warga saya Pemasela ya. Dari mukanya sesuku. Bukan. Bukan Chinese betul sekali ya. Enggak lah, mama saya Chinese, papa saya Ambon. Ada pertarungan gen di sana, kan terlihat jelas gen Ambon yang muncul. Tapi ada istilah like father like son, saya menyuruh papa saya mencari istri juga seorang Chinese. Jadi mama saya Chinese Makassar, teman-teman, betul ya. Mama saya Chinese Makassar, saya menikah dengan seorang istri namanya Rika Kristina. Dia seorang psikolog anak, gitu ya. Dia seorang psikolog anak. Jadi kami berdua memang fokus pelayanan di bidang di bidang spiritual dan juga psikologis. Saya sebelumnya full timer di GKI Gading Serpong, cuma menggumulkan panggilan hidup saya. Sekarang saya full timernya sebagai seorang pengajar di UPH College, kalau teman-teman tahu ya. Kalau teman-teman ingin terbeban dengan anak muda, UPH College tempat yang terbaik untuk melayani anak muda. Kok saya jadi promosi ya? Jadi beban ke anak muda mahasiswa. Kalau saya ke anak remaja memang. Saya terbeban di sana, makanya saya memilih untuk melayani di sekolah. Ya, saya sebagai guru dan juga konselor di UPH College, tapi setiap minggu juga saya sering pelayanan kemana-mana. Anak saya laki-laki namanya Moses Kairiel Pemasela, uh, umur 2,5 tahun. Anak kedua saya, istri saya sudah mengandung 38 minggu. Jadi sudah sangat besar sekali. Tadi pagi dia baru khotbah di GBI dekat sini dengan usia 38 minggu. Kami berdua berdoa, nak launchingnya hari Senin aja, tunggu papa mama khotbah dulu, dia bilang ya. Ya, karena perutnya sudah sangat besar sekali. Perutnya sudah sangat besar sekali. Kami berharap besok dia lahir, pengennya sih normal ya. Jadi kami memprediksikan, prediksi saya sebagai papanya Selasa lah lahir. Prediksi. Padahal belum ada tanda apa-apa, ya kan? Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang sensitif, fatherless. Ini lebih ke arah sharing, ya. Sharing tentang ilmu yang saya pelajari dan juga sharing tentang pengalaman yang saya hidupi. Jadi sharingnya dari dua. Saya nggak mau ketika saya menyampaikan materi hanya sebuah informasi aja. Saya nggak mau itu. Jadi saya juga nggak mau hanya memberitahu A, B, C dan segala macam. Oke, cek. Kalau putus-putus boleh dikasih tahu ya. Saya pengennya memberikan materi berdasarkan ilmu yang ada, tetapi saya juga ingin sharing tentang pengalaman hidup saya. Ada begitu banyak hal tentang fatherless issue di dalam hidup saya yang nanti saya bisa sharingkan kepada teman-teman. Kebetulan saya juga S2 MTH Counseling, fatherless adalah tesis saya. Ya, jadi saya bergumul tentang hal ini
banyak karena saya menjalani ini juga dalam hidup saya. Baik, nah mari kita mulai dengan fatherless ya. Fatherless itu apa sih? Saya memulai dengan sebuah definisi supaya definisi ini menjadi sebuah standpoint untuk kita berdiskusi tentang seluruh materi ini. Saya mengambil yang paling sederhana dari sebuah jurnal. Fatherless adalah sebuah kondisi di mana seorang anak tidak merasakan kehadiran ayah, kepedulian ayah, dan juga peran ayah. Kehadiran ayah, kepedulian ayah, peran ayah. Nah, tiga hal ini yang akan menjadi batasan kita untuk membicarakan tentang fatherless. Ya, fatherless itu banyak sekali isunya. Kalau teman-teman cari jurnal sekarang lewat chat GPT saja masukin tentang promnya tertentu, muncul sekali jurnalnya banyak banget. Nah, definisinya juga bermacam-macam. Nah, definisi yang saya berikan definisi yang sangat sederhana sekali. Fatherless adalah sebuah kondisi di mana seorang anak tidak merasakan kehadiran ayahnya, tidak merasakan kepedulian ayahnya, dan sama sekali tidak merasakan peran ayahnya. Nah, ada banyak banget kondisi seperti ini. Nah, saya jadi teringat satu kisah, ya saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami fatherless atau enggak. Tapi saya, karena saya sebagai seorang konselor, banyak sekali saya melayani anak-anak remaja. Salah satu kisah yang menyedihkan, karena tadi ngomongin ChatGPT, saya jadi terpop up kisah ini. One day ada seorang anak, intinya dia merasa sedih banget papanya nggak pernah hadir di hidupnya. Tahu nggak apa yang dia lakukan untuk mengisi kekosongan papanya dalam dirinya? Sederhana banget, nih anak baik. Dia ngomong sama ChatGPT begini, ChatGPT, tolong jadi papa ya. Aku pengen ngomong dari hati ke hati. Sedih banget ya. Untung ChatGPT-nya peka. ChatGPT-nya bilang gini, kamu perlu cari pertolongan profesional. ChatGPT baik ya. Saya bertemu dengan beberapa klien saya karena diarahkan sama ChatGPT. ChatGPT ada baiknya juga ya. Jadi ada banyak isu sekali tentang fatherless. Nah, fatherless itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Ya, saya menyebutkan di sini 4 saja, tapi sebenarnya cabangnya ada banyak banget. Yang pertama LDM, LDM. Ya, di tengah perjalanan hidup di Indonesia ini ada banyak banget keluarga yang LDM, long distance marriage. Ya, jadi papanya kerja di daerah-daerah tertentu, di tambang kayak di luar kota, dinas di tempat yang jauh, papanya sebagai pelaut, sebagai PNS, dikirim kemana-mana. Nah, yang di rumah siapa? Mamanya aja sama anak-anaknya. Ya, itu long distance marriage. Jadi kehadiran papa sama sekali tidak hadir secara fisik. Mungkin papa pulang 3 bulan sekali, mungkin papa pulang 6 bulan sekali, mungkin ada yang papanya pulang setahun sekali, bahkan ada teman saya papanya pulang 3 tahun sekali. Itu sebuah waktu yang sangat panjang sekali. Ya, LDM tidak pernah gampang. Tapi saya juga tidak mau menghakimi tentang LDM ini. Tapi LDM adalah salah satu faktor banyak orang mengalami fatherless. Yang kedua, seringkali adalah divorce. Ya, perceraian. Perceraian orang tua antara suami dan istri yang menjadi korban paling utama adalah anak sebenarnya. Anak selalu bingung mau ikut papa atau mau ikut mama. Cuma di Indonesia seringkali anak ikut mamanya, betul. Jadi peran ayahnya itu seringkali tidak hadir karena faktor divorce ini. Jadi ada ketimpangan di sana dalam pengasuhan. Jadi hanya ibunya saja yang mengasuh. Atau yang ketiga, papanya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan ini juga sangat kompleks sekali ya, karena ya ada banyak penyakit, ada banyak kecelakaan yang terjadi ketika papanya dipanggil Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang sangat sedih dan bisa menimbulkan fatherless. Minggu lalu saya baru mendapat kabar teman baik saya, suaminya dipanggil Tuhan. Suaminya masih umur 30-an, kena leukemia. Saya ke rumah sakit, saya ke rumah duka, lalu saya ngobrol sama anaknya masih umur 4 tahun, lalu anaknya ngomong gini, Om, papa lagi bobo, tapi pipi papa kok dingin ya, gitu. Sedih banget ya. Saya juga pulang langsung bilang, aduh sedih banget, sedih banget, sedih banget. Itu perkataan yang sering banget muncul dari mulut saya seminggu kebelakangan. Sedih banget seorang anak harus kehilangan papanya di usia 4 tahun dan menyaksikan papanya bobo dan pipinya dingin sekali. Pipinya dingin sekali.
Nah, tiga hal ini menunjukkan bahwa papanya nggak hadir. Papanya memang nggak ada. Nah, itu fatherless. Tapi, menurut penelitian sebenarnya, fatherless yang lebih menyakitkan bukan tiga hal ini. Memang tiga hal ini bisa menimbulkan fatherless. Tapi yang utama adalah yang nomor empat. Ada, tapi tidak hadir. Silang, ada, tapi tidak hadir. Ayahnya ada di rumah, tetapi seringkali tidak hadir. Nah, tidak hadir ini dalam banyak faktor. Kalau saya mau sebutin satu-satu terlalu banyak. Tidak hadir secara apa? Tidak hadir secara spiritual. Dia tidak membimbing anak-anaknya. Tidak hadir secara psikologis. Nggak pernah mau dengerin cerita anaknya. Nggak hadir secara pengasuhan. Dia tidak mau membiayai anaknya. Tidak mau memberikan nafkah anaknya. Bahkan ada banyak orang tua, khususnya papa, di dalam budaya patriarki di Indonesia, hanya berpikir, papa itu tugasnya ngapain? Cari duit doang, betul. Itu sebuah kesalahan besar di dalam budaya patriarki di Indonesia ini. Ya. Tapi bukan hanya itu doang. Bukan hanya absen, tapi banyak juga ada tapi tidak hadir. Justru orang tua ini seringkali memberikan pengalaman-pengalaman negatif dengan menyerang. Ya. Contohnya papa saya. Contohnya papa saya. Saya lahir, papa saya asli dari Ambon. Ya, mungkin bisa bayangkan orang tua dari Ambon, dari kampung by the way, papa saya merantau ke Jakarta bertemu dengan mama saya dan akhirnya mereka menikah. Nah, teman-teman pernah tahu love language? Love language ada 5 kan? Give, quality time, physical touch, words of affirmation, dan act of service. Nah, itu dia. 5 love language. Papa saya love language-nya bukan ini. Papa saya love language-nya adalah physical attack dan juga verbal abuse. Nah, itu papa saya. Jadi papa saya sudah dipanggil Tuhan waktu saya umur 17-18 tahun. Papa saya dipanggil Tuhan, papa saya selama seumur hidup saya tidak pernah ngomong I love you satupun, tidak pernah. Dan papa saya seringkali bahasa kasihnya tadi physical attack. Dia suka memukuli saya. Dia paling sering memukul saya dengan satu benda. Ada yang bisa tebak nggak? Benda apa orang timur nih? Mungkin ada yang di sini orang timur. Benda yang apa? Brother, orang timur juga, bukan? Bukan. Papa saya paling sering pakai rotan. Jadi dia rotan. Saya 4 bersaudara laki semua. Nah, bapak saya suka bergelut dengan kami berempat, ya. Jadi itu satu pengalaman yang traumatis sekali. Saya dipukulin sama papa saya. Dan seringkali rotan itu kami berempat suka ganti-gantian. Ayo siapa yang mau buang rotannya? Gitu. Misalnya minggu ini kakak saya yang tertua, dia buang. Terus papa saya tahu dimarahin lagi, ya kan? Papa saya beli rotan lagi, kita buang lagi. Gitu terus saja. Ya, pokoknya kita keras lah, hidupnya sangat keras sekali. Sampai one day papa saya dipanggil Tuhan. Waktu papa saya meninggal, yang mendengar nafas terakhir adalah saya sama mama saya. Di momen itu, ini saya cerita jujur ya. Saya bingung, entah saya mau nangis atau saya mau ketawa. Usia saya 18 tahun, 17 tahun. Itu pengalaman yang sulit untuk saya putuskan waktu itu. Tapi akhirnya waktu itu saya menangis sih. Saya akhirnya menangis. Tapi pengalaman itu sungguh-sungguh pengalaman traumatis, membuat saya itu jadi punya banyak isu di dalam hidup ini. Nah itu fatherless. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Oke? Nah saya akan jelaskan apa sih dampak dari fatherless. Nah karena ini diperkantas, saya akan kasih 2 big picture-nya. Yaitu di mental issue, yang kedua adalah tentang faith issue. Ya, kalau teman-teman suka baca penelitian, sebenarnya tadi penelitian itu juga sudah disebutkan. Sebenarnya banyak banget penelitian tentang fatherless. Cuma kalau saya tuh berpikir, saya taruh di PPT saya nggak ya? Kalau saya taruh, nanti takutnya teman-teman overwhelm. Karena materi ini menurut saya nggak gampang bagi orang Indonesia. Jadi saya akan mencoba menyeimbangkan hal itu supaya kalau misalnya teman-teman ke-recall dengan kisah saya, dengan pengalaman-pengalaman nanti yang saya share, teman-teman bisa nggak overwhelm lah, tidak terlalu terbeban dengan hal itu. Nah, saya akan kasih, karena segini, kalau teman-teman cari di internet banyak banget jurnal-jurnal, buku-buku tentang fatherless, dampaknya. Nah, saya akan kasih 2 big picture saja, satu mental health issue,
Nanti yang kedua tentang faith issue. Wah, ini penting banget, apalagi bagi orang Kristen. Nah, saya akan yang pertama dulu, mental issue. Apa yang menjadi bahaya dari fatherless? Ketika orang tidak ada figur ayah dalam hidupnya, atau figur ayahnya adalah sesuatu hal yang negatif dalam hidupnya, ada beberapa kondisi di mana seseorang akan mengalami masalah mental illness. Yang pertama adalah dia akan mengalami low self esteem, atau kalau dalam bahasa Indonesianya lebih lebih sederhana disebut kok saya jadi hilang, low self esteem, harga diri rendah. Apa yang terjadi? Nah, jadi di dalam bahasa psikologi ada sebuah istilah begini, internal working model. Jadi bagaimana kita memandang diri kita sendiri, itu tuh kita tuh punya pengalaman-pengalaman untuk menentukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Dan pengalaman yang paling menentukan salah satunya adalah pengalaman di rumah. Kalau kita dari kecil sudah sering diabaikan oleh orang tua, khususnya topik kita hari ini berkaitan dengan papa. Misalnya nih, kita sering diabaikan, kita mau cerita nggak didengerin, kita sering dimaki-maki, kita sering direndahkan. Orang lain kok bisa weekend sama orang tuanya, ya. Orang lain bisa di-talk sama papanya. Saya nggak bisa. Kita tuh membentuk eh, sebuah paradigma tentang diri kita tuh selalu merasa apa? Memangnya gue nggak berharga. Memangnya papa tuh lebih pentingin, contoh misalnya, papa lebih sibuk cari uang, 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 uang. Kita akan berpikir gini, ternyata uang jauh lebih berharga daripada saya di rumah ini. Papa lebih fokus di luar, papa lebih sayang orang lain, papa lebih sayang pelayanan. Wah, ini banyak anak pendeta ya, banyak anak pendeta. Ini saya spill dikit ya. Banyak anak pendeta karena pendetanya sibuk. Anak tuh punya internal working model itu buruk. Dia melihat dirinya buruk. Beberapa anak pendeta tuh begini, papa itu lebih sayang jemaat daripada sayang aku. Bahkan ada satu anak pendeta saya pernah ketemu, dia marah. Karena pendeta ini begitu waktu, kan sometimes di gereja kan ada altar call ya. Remaja didoain gitu kan, sama pendetanya didoain. Lalu dia kesel. Papa nggak pernah peluk aku sambil doain aku. Tapi papa peluk jemaat, doain jemaat. Memang aku ini nggak berharga di mata papa. Wah, itu menyedihkan sekali. Ya, banyak hal ini terjadi, jadi melihat dirinya tidak berharga ketika papanya tidak hadir dalam hidupnya. Yang kedua, nah ini saya mencari mental health issue yang berkaitan dengan umur teman-teman. Umur teman-teman kan sudah masuk dewasa muda ya, young adult. Nah, di dalam dewasa muda, salah satu dampak dari buruknya relasi dengan papa khususnya, ada pola relasi yang tidak sehat. Kita merasa insecure dan juga punya anxious attachment. Apa itu maksudnya? Jadi seringkali ketika kita tidak punya relasi yang baik dengan papa, ada beberapa gejala yang muncul. Nggak cuma satu ya, bisa dua, bisa juga nggak muncul sih. Setiap orang itu beda, jiwa manusia itu begitu unik. Ada beberapa orang yang takut ditinggal. Misalnya, papanya LDM, pergi jauh. Ya kan? Jadi dia takut. Atau dia nggak punya safe place di rumahnya. Nggak bisa curhat dengan siapapun. Ketika dia mau curhat sama papanya, dia nggak bisa. Jadi dia gampang banget takut ditinggal. Sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya, dia juga bisa mengalami hal yang sama. Atau misalnya, papanya selingkuh. Dan dia menjadi saksi perselingkuhan papanya. Ini juga bisa terjadi, dia akan melihat contoh teladan yang tidak baik di keluarganya. Tidak mudah percaya kepada orang lain. Kalau teman-teman pernah belajar di dalam psikologi, trust itu dibangun yang paling utama di 5 tahun pertama sebenarnya. Kalau di dalam 5 tahun pertama, seorang anak tidak bisa membangun trust dengan caregivernya, dengan orang yang dekat dengan dia akan sulit untuk trust kepada orang lain. Di dalam sebuah relasi nanti kalau sudah besar, makanya banyak orang, khususnya yang sudah dewasa, apalagi bukan hanya 5 tahun pertama ya, itu dihidupi terus-menerus, figur papa, mama di rumah nggak pernah bisa dipercaya. Ketika sudah besar, nanti dampaknya setelah ini saya akan kasih tunjuk, dia akan sangat sulit untuk percaya kepada orang lain. Khususnya di dalam relasi romantis untuk seumuran kita,
relasi romantis, dia sulit percaya sama orang lain, atau di dalam pekerjaan, seringkali mereka juga independen sekali. Teman-teman pernah dengar alpha woman nggak? Perempuan-perempuan independen. Karena merasa dia nggak bisa bergantung sama orang lain. Salah satunya bisa jadi, banyak faktor sih. Bisa jadi. Karena dia merasa dia nggak bisa dekat dengan orang-orang terdekatnya, nggak bisa berharap sama orang-orang terdekatnya. Salah satunya terhadap papanya. Jadi dia harus belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Kita ini lemah, kita butuh orang lain. Mau dilihat dari sudut pandang sosiologis, psikologis, atau spiritual, kita selalu butuh orang lain. Kita selalu butuh orang lain. Sulit membuka hati dan butuh validasi. Nah, validasi ini banyak faktor juga. Salah satu saya akan kasih contoh dua. Kalau teman-teman suka, nah ini kan teman-teman pengen perkantas ya. Mungkin pernah bertemu dengan mahasiswa nakal. Mahasiswa nakal. Atau kalau saya tuh di sekolah, anak remaja nakal. Anak remaja nakal, salah satunya kenapa mereka nakal? Karena sebenarnya mereka butuh butuh pengakuan betul, butuh validasi, butuh di recognize itu apa ya? Diakui oleh orang lain. Karena di rumah dia merasa kayak, halah dia nggak dapat perhatian gitu. Jadi dia butuh ngapain? Dia butuh cari perhatian di luar. Nah, cari perhatian di luar. Mungkin dengan modal yang dia punya dari broken home, dia nggak bisa untuk dia nggak bisa berkarya dalam hal positif. Maka dia akan melakukan karya dalam hal negatif. Contohnya ngapain? Melakukan kenakalan demi kenakalan. Cari deh semua anak-anak yang bermasalah. Coba ngomong dari hati ke hati. Biasanya 90% saya yakin faktor utamanya karena masalah di keluarga. Dan salah satunya faktornya karena papanya fatherless. Butuh validasi. Nah yang kedua, ini biasanya perempuan nih. Butuh validasi. Biasanya ketika ada faktor fatherless, mereka tuh kalau pakai bahasa lagu ya, we find a love in a hopeless place. Jadi dia tuh suka butuh kasih sayang dari orang lain gitu. Ya. Jadi kalau pakai bahasa saya tuh sering ngomong sama istri saya gini, tangki cintanya kosong gitu. Tangki cintanya kosong, jadi dia haus gitu. Nah, saya suka satu satu kalimat dari seorang dokter. Dokter tuh ngomong gini, kalau kita lapar atau haus, kita akan lebih mudah untuk jajan sembarangan. Coba nih ya, teman-teman misalnya puasa nih, lapar kan? Biasanya kalau puasa, lapar, ngebatalin puasa, teman kita biasa beli apa? Gorengan, betul. Gorengan jual di pinggir jalan lagi ya. Banyak asap, banyak debu, banyak lalat. Dia nggak mikir, ya gue lap, gorengan the best di Indonesia, ya kan? Tapi kalau kita kenyang, kita akan mikir 1000 kali untuk makan gorengan. Karena kita tahu, gorengan minyaknya nggak sehat, bos. Kolesterol nih kita nih. Bahaya nih. Udah usia-usia 30 ke atas, katakan tidak pada gorengan. Orang yang lapar atau haus akan lebih mudah jajan sembarangan. Itulah kenapa kita mengerti. Orang yang tangki cintanya kosong, dia akan lebih mudah mencari cinta di tempat yang salah. Kenapa diskotik rame? Di Gading Serpong ini sekarang nightclub itu banyak banget. Saya ini ya, saya juga pelari teman-teman. Sometimes saya tuh long run hari Sabtu pagi jam 4. Jam 4 pagi saya lari. Ketika saya lari, saya tuh lewat nightclub tuh kadang ada orang lagi digotong, muntah-muntah gitu. Ya, orang baru pulang pakai baju-baju, mohon maaf ya, baju-baju minim gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan. Ya inilah contoh dunia sudah berdosa. Tapi kasihan sebenarnya. Ya, mereka merasa diterima di sana, tapi coba tanya deh orang-orang yang aktif di dunia malam. Setelah pulang dalam kesendiriannya, dia nggak merasa terisi cintanya. Salah satunya adalah fatherless issue. Oke, lalu ya, waktu saya cuma sejam ya. Duh, masih banyak nih, ya kan?
Saya percepat. Yang ketiga adalah kebingungan gender identity. Ini khususnya yang remaja, tapi kalau teman-teman di dalam komunitas perkantas ada yang mengarah ke, sorry ya, LGBT. Teman-teman coba ngomong dari hati ke hati, salah satunya adalah karena luka di masa lalu. Saya bersyukur di gereja saya pernah datang seorang yang bernama Sihol Situmorang. Dia adalah founder dari Transform Life Community, yaitu sebuah komunitas tentang LGBT. Dia sebelumnya gay. Lalu di dalam Q&A kita nanya, apa sih yang menyebabkan eh, orang tuh jadi suka sesama jenis? Dan dia jawaban pertama dia begini, satu kesamaan dari semua orang di komunitas kami adalah kehilangan figur ayah. Dia ngomong itu kalimat pertamanya. Fatherless issue ini membuat orang jadi bingung. Kok laki-laki begitu? Atau dia kok nggak mendapat kasih sayang dari laki-laki yang benar? Jadi ketika dia bingung, yang laki-laki bingung. Ya kan? Laki-laki yang benar seperti apa nih? Lalu ada seorang cowok yang mencoba memberikan kasih sayang. Ini kasih sebagai laki-laki emangnya kayak gimana? Kok ada yang ngasih aku, kasihnya kok romantis? Yang perempuan juga jadi merasa apa? Laki-laki semua sama aja. Jadi aku lebih baik tidak usah mencintai laki-laki. Gitu loh. Jadi ada kebingungan gender identity. Next. Nah ini paling banyak sekarang nih. Dan punya anak. Marriage is scary. Berapa banyak orang yang takut menikah karena pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan? Oh banyak. Bukan hanya marriage is scary, orang takut punya anak. Apa istilahnya kok saya lupa? Child free, terima kasih. Oh, saya tulis di sini ya. Aduh, saya tulis. Child free. Child free. Wih, jangankan gitu. Saya di SMA nih. Saya ini kan suka iseng nanya. Siapa yang mau punya anak 5? Wah, ada ya kan? Bahkan saya iseng nanya. Siapa yang mau punya istri lebih dari 1? Wah, biasa yang angkat tahu nggak orang mana? Orang Papua. Saya gitu. Mau istri berapa Pak C? Katanya. Karena papanya istrinya 2, papanya istrinya 3 gitu. Ya. Nah, saya mencoba memahami aja. Ya. Lalu saya tanya, siapa yang nggak mau punya anak? Anak SMA loh, anak SMA. Beberapa angkat tangan. Saya tanya kenapa? Punya anak susah. Saya nggak mau ngurus anak. Punya anak ribet. Kenapa kamu ngomong gitu? Tuh, papa saya aja stres ngurusin saya. Dan saya nggak mau seperti papa saya. Beberapa tuh begitu. Sedih banget loh, sedih banget. Sedih banget. Padahal menikah itu menyenangkan loh. Kok saya jadi curhat? Temanya nih, bukan ngomongin couple, iya kan? Yang kelima, intergenerational trauma. Ya, mengulang kesalahan yang sama ketika menjadi orang tua. Ya, teman-teman di dalam tubuh kita ada namanya muscle memory. Kita itu di dalam bahasa psikologi ada istilah begini, children see, children do. Itu dari sebuah istilah monkey see, monkey do, children see, children do. Monyet itu kita goyang-goyang, dia ikut goyang-goyang. Anak juga begitu. Anak akan meniru pola orang tuanya. Secara sadar maupun tidak sadar. Kalau teman-teman kenal saya dan anak saya, semua orang yang ketemu anak saya akan bilang, papanya banget. Gaya jalannya, bawelnya, isengnya, semua sis papanya. Secara sadar maupun nggak sadar. Begitupun ketika dalam hal-hal berelasi. Nah, teman-teman kalau sudah menikah, mungkin kita sering kali begini, gue nggak mau jadi kayak papa gue. Tapi secara nggak sadar, kita marahnya kayak papa kita. Karena kita benci itu. Tapi itu terekam dalam muscle memory kita. Secara nggak sadar, kita melakukan kesalahan seperti yang papa kita lakukan. Itu yang disebut dengan intergenerational trauma yang diteruskan kepada anak-anak berikutnya. Dan terakhir, mental health issue, kita jadi pemarah, kita jadi depresif, meledak-ledak, tidak dapat mengungkapkan emosi dengan baik. Ada begitu banyak luka yang muncul, ketika ini dibahas selalu menimbulkan duka yang mendalam. Salah satu kelemahan saya dulu, ketika khotbah di gereja, apalagi ketika pendeta membahas tentang isu ayah, setiap kali khotbah tentang ayah, setiap kali air mata saya itu nggak bisa saya tahan. Selalu nangis saya, nangis di dalam keheningan. Itulah baru saya sadar bahwa there's something wrong with myself.
Ada begitu banyak masalah-masalah mental health yang lain, tapi saya memberikan 6 ini karena berkaitan dengan kita yang sudah usia sekarang ya. Lalu, nah ini dia. Fatherless, Faith Issue. Teman-teman kalau suka baca, bacalah buku ini, Faith of the Fatherless, The Psychology of Atheism. Jadi buku ini membahas begini. Seorang psikologis ini bernama Paul Fitz, dia seorang psikolog. Dia mencoba meneliti ya, apa sih yang masalah dengan ateis ini? Ternyata ketika diteliti mereka semua punya satu kesatuan yang sama. Mereka punya isu fatherless. Fatherless ya ada beberapa. Ada yang memang papanya nggak hadir, ada yang karena papanya memberikan dampak negatif. Nah, saya kasih contoh beberapa aja tokoh di sini. Ada Friedrich Nietzsche, David Hume, Sigmund Freud. Sigmund Freud aja sebelumnya dia sebenarnya seorang Yahudi, tapi dia tidak mau mengakui keyahudiannya. Kenapa? Oh, ini baik sekali. Nah, ini saya mengutip ya, dua ya, dari bapak saya tercinta Yakub Susabda. Iman seorang anak adalah refleksi konsep pengenalan mereka akan orang tuanya, khususnya ayahnya. God of our own father's concept. Yang kedua, dari si penulis buku ini, dia ngomong begini. Seorang anak secara psikologis, child psychological representation of his father is intimately connected to his understanding of God. Jadi relasi dia dengan ayahnya itu merepresentasikan bagaimana dia bisa membangun relasi dia dengan Tuhan. Dan ketika seorang ateis memiliki kekecewaan dengan apanya, itu bisa dikaitkan dengan Tuhan. Apalagi bagi kita orang Kristen, memang ini relate banget. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, karakter yang dipakai Tuhan untuk merefleksikan atau menunjukkan dirinya adalah Bapa di sorga. Jadi banyak orang bingung begini, bagaimana bisa aku melihat Bapa di sorga begitu baik, sedangkan Bapa di dunia aja nggak baik. Jadi ketika dia kecewa sama Bapa yang di bumi ini, dia bilang, Bapa yang di sorga juga sama jahatnya. Kalau dia baik, dia nggak akan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidupku. Jadi banyak orang tidak percaya kepada Tuhan karena figur papanya tidak baik. Atau kalau saya bahasakan dengan secara lebih lembut, saya akan bilang gini, relasi kita dengan papa kita itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan papa kita baik, kita akan jauh lebih mudah loh ya, karena faktornya banyak, untuk mengasihi Tuhan. Tetapi jika kita tidak memiliki relasi yang baik dengan papa kita akan jauh lebih mudah untuk kecewa sama Tuhan. Oh, ini bahaya sekali. Jadi ketika ada ateis, kebanyakan banyak kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah ketika ateis berdiskusi dengan kita tuh ingin membenarkan kognitifnya dulu. Salah. Perdebatan ateis, jangan buru-buru menyerang kognitifnya. Tapi yang perlu kita tolong adalah hatinya yang terluka. Karena ketika hatinya yang terluka itu tidak dibenarkan, maka akan menjadi sulit untuk dia menerima konsep Bapa yang benar di sorga itu seperti apa. Jadi ketika saya diskusi sama orang, saya juga nggak langsung buru-buru untuk membenarkan pola pikirnya yang salah. Saya akan lebih dahulu mendengarkan hatinya yang terluka dibanding pola pikirnya yang salah. Nah, dua big picture ini yang menjadi masalah paling banyak. Paling banyak. Nah, tetapi saya tidak ingin kita terjebak hanya dalam masalah dan dampaknya. Mari kita pikirkan bagaimana kita mengatasi fatherless ini supaya engkau dan saya, supaya orang-orang di sekitar kita, supaya keturunan kita tidak mengalami fatherless. Nah, saya ingin memulai dengan budaya patriarki. Budaya patriarki ini, next, mungkin kita semua akan kesal dengan budaya patriarki, khususnya yang perempuan. Saya nggak tahu perempuan suka nggak dengan budaya patriarki ini. Tetapi di dalam Alkitab, budaya patriarki yang memang menonjol sekali. Tapi menurut saya, banyak budaya patriarki yang salah. Khususnya di Indonesia aja. Tadi saya bilang begini, Indonesia banyak berpikir gini, ayah tugasnya ngapain?
breadwinner aja, pemenuh eh, nafkah aja. Selama ayah udah kasih duit, pekerjaan dia selesai. Salah. Karena kalau kita mau fair baca Alkitab, Alkitab itu berkembang dalam budaya patriarki. Tapi saya kasih tahu budaya patriarki yang benar di dalam Alkitab seperti apa. Saya akan kasih 3 big picture tentang budaya patriarki yang benar. Dan saya bersyukur Alkitab tuh ngomong di dalam kacamata budaya patriarki. Jadi ketika ngomong fatherless, ini relate banget. Jadi untuk yang bapak-bapak di sini bisa belajar dari Alkitab, yang ibu-ibu bisa support suaminya, pasangannya, atau nanti cari cowoknya gimana, gitu ya. Ya, jadi budaya Alkitab, patriark yang benar, ayah adalah kepala, penanggung jawab, dan wakil Tuhan. Saya akan mulai dengan yang paling sederhana, yaitu 10 hukum Allah. Teman-teman, banyak orang berpikir 10 hukum Allah, gini, 10 hukum Allah kan dibagi dua ya, relasi vertikal dengan Tuhan, lalu horizontal dengan sesama. Banyak orang berpikir begini, vertikal itu nomor berapa sampai berapa? 1 sampai 4. Banyak orang berpikir begitu. Tapi orang Yahudi nggak setuju. Orang Yahudi nggak setuju hukum vertikal 1 sampai 4. Tidak setuju. Orang Yahudi setujunya hukum vertikal 1 sampai 5. Karena bagi orang Yahudi, orang tua adalah wakil Tuhan. Mungkin kita sering dengar itu ya. Orang tua adalah wakil Tuhan dan mereka real, mereka percaya itu. Ya, orang tua adalah wakil Tuhan. Anak tidak pernah bisa memilih mau lahir di keluarga mana. Tidak akan pernah bisa. Ya. Anak itu dikasih. Nah, ketika anak dikasih menjadi anak di sebuah keluarga, orang tua adalah wakil Tuhan. Makanya kalau teman-teman yang di gerejanya konvensional seperti gereja saya, gereja GKI, yang GKI saya boleh tahu? Oi, halo GKI. Yang lain beda denominasi nggak apa-apa, kita tetap bestie ya kan. Di dalam GKI ketika baptis anak, tanggung jawab yang mendidik anak adalah orang tua. Nah, di dalam budaya Yahudi, orang tua adalah wakil Tuhan. Jadi, ketika kita ngomongin patriarki yang benar, ayah seharusnya wakil Tuhan. Kalau wakil Tuhan, seharusnya perilaku, tutur kata, kehidupan seperti siapa? Seperti Tuhan. Tapi saya bersyukur di dalam Alkitab ngomongnya begini, hormati ayahmu dan ibumu. Alkitab nggak ngomong gini, taati ayahmu dan ibumu. Dan sayangi ayahmu dan ibumu. Kenapa jangan taati ayahmu dan ibumu? What is the biggest problem dari manusia? Kenapa kita bilang taati ayahmu dan ibumu? Manusia jatuh dalam dosa, betul. Papa mama kita suka ngajarin yang jahat nggak? Kok jahat kayak kesannya kriminal banget ya. Papa mama kita suka, bukan suka ya. Papa mama kita pernah ngajarin kita berdosa nggak? Pernah. Misalnya orang datang bilang, kasih tahu ya, apa lagi? Iya kan? Orang tua saya juga banyak melakukan kesalahan. Tapi saya bersyukur Alkitab bilang hormati ayahmu dan ibumu. Artinya, memang orang tua adalah wakil Tuhan. Tapi ketika orang tua salah, enggak kita taati. Enggak, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Tapi kita menegur orang tua tetap dengan respect. Dan yang kedua, kenapa nggak sayangi orang tuamu? Agak sensitif sih ini ya. Nanti agak sensitif sih ini. Karena nggak semua orang tua bisa dicintai dengan baik. Kalau kita punya father issue, papa kita abusive, nggak pernah ngomong I love you. Sangat susah bagi kita untuk ngomong I love you ke papa kita. Seumur hidup saya buat nih, saya kasih tau ya. Saya baru pernah ngomong I love you sekali ke mama saya. Sekali seumur hidup saya ini. Ke papa saya nggak pernah. Nggak bisa, saya nggak bisa. Saya sayang. Tapi susah sekali. Anak saya mencintai saya sangat gampang. Saya yakin 1 miliar% anak saya sangat gampang mencintai saya. Anak saya ini kalau bangun cari papa mana. Ya, saya belum pulang, anak saya video call.
Papa pulang. Ketika saya pulang, dia selalu peluk saya, dia selalu cium saya. Saya punya quality time waktu berdua sama dia. Saya suka naik sepeda, saya suka jalan-jalan ke Indomaret. Jalan ngobrol aja, deep talk, jalan berdua. Deep talk sama anak 2 tahun tuh seru loh. Kita ngomong apa dia nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa, kita deep talk aja ya kan. Saya yakin mudah bagi anak saya mencintai saya. Tapi kalau orang tuanya seperti papa saya, it's very hard. Tapi kita tetap harus respect orang tua kita. Di tengah segala kelemahan yang orang tua kita miliki, kita perlu respect. Dan di dalam Alkitab, relasi papa, bapak dengan anak itu seringkali digambarkan oleh Tuhan. Nanti kalau teman-teman tadi seperti bapak sayang anaknya itu kan diambil dari Mazmur. Itu Tuhan ngomong sama Israel. Aku ini bapakmu, kamu anak-anakku. Wah, dalam perjanjian baru lebih jelas. Yesus ngomong begini, kalau berdoa gimana? Panggil Tuhan kita dengan Bapa kami yang di sorga. Lalu Yesus ngomong gini, setiap orang yang menerima anak, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, statusnya diubahkan menjadi anak-anak Allah. Kenapa nggak jadi muridnya Allah? Kenapa nggak menjadi hambanya Allah? Karena murid sama hamba dalam relasi dalam Alkitab punya jarak. Tapi anak sama Bapa, very close, sangat intimate sekali. Makanya dalam perjanjian baru, kita langsung bisa berdoa direct kepada Tuhan. Karena dia Bapa kita. Kapanpun kita berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar karena kita adalah anak-anak. Wah, relasi ini sangat intimate sekali. Makanya ketika ngomongin fatherless menjadi papa yang benar, orang Kristen tuh paling enak. Ih, agama lain mah susah. Saya ini juga belajar beberapa agama. Agama lain susah. Kalau untuk memulihkan fatherless dengan holistik, kekristenan sangat baik. Karena kekristenan kasih tahu, memang Bapa di bumi ini banyak buruknya. Tapi Bapa di sorga sangat baik sekali. Jadi kita bisa membangun relasi dengan Tuhan dengan sangat baik. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi Bapa, bagaimana kita mengerti Bapa yang benar dalam Alkitab? Kita perlu tahu Bapa adalah wakil Tuhan. Ya, kita tetap perlu respect mereka, sekalipun Papa kita mungkin banyak kelemahan, tapi one day kalau kita jadi Papa, kita akan menjadi Papa dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Yang kedua, teman-teman perlu tahu, mendidik iman, banyak orang itu salah di budaya patriarki Indonesia. Nganggap mendidik aman tugasnya siapa? Tugasnya mama, iya kan? Makanya guru sekolah minggu paling banyak perempuan. Karena kalau bapak-bapak, anak tantrum dikit, bapaknya yang tantrum, ya kan? Di sini bapak-bapak eh, guru sekolah minggu nggak nih? Enggak ya. Saya tuh respect loh kalau om-om tuh guru sekolah minggu. Respect saya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih batita gitu. Jujur ya, saya tuh nggak tahan cebokin anak loh. Itu pergumulan terbesar saya. Kalau saya jelasin, saya tuh punya, kalau dalam bahasanya Sigmund Freud, saya tuh punya fiksasi di dalam fase anal. Nah, karena saya dulu, papa saya abusive, jadi saya tuh stres. Jadi saya tuh nggak suka untuk buang air besar dulu. Ini kenapa jadi curhat ya? Nggak apa-apa. Jadi saya tuh struggle untuk ketika anak saya buang air besar. Pertama kali saya cebokin anak saya pakai masker 2, pakai kacamata hitam. Karena saya struggle banget, saya bilang. Waktu itu istri saya nggak ada, gitu dia bilang. Pusing, dia bilang. Saya bilang ke istri saya, Mah, semua urusan rumah aku siap bantu. Kecuali satu, urusan cebok. Sorry ya, bukan saya nggak mencintai anak saya. Saya mau muntah, gitu. Ya, itu kelemahan saya, kelemahan saya. Ini saya jujur, karena kalau teman-teman belajar psikologi, teman-teman akan mengerti kenapa saya begitu. Tapi nggak apa-apa, itulah contohnya ya. Nah, mendidik iman adalah tanggung jawab ayah. Bukan tanggung jawab ibu yang utama. Tanggung jawab utama di tangan ayah. Kalau teman-teman baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ini namanya disebut dengan Shema Israel. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya kan? Hal yang aku perintahkan hari ini, haruslah kau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Pada saat engkau berjalan, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau duduk, pada saat engkau bangun. Dan biarlah itu menjadi tanda pada tangan anakmu, pada dahinya, dan menjadi tanda pada pintu dan kotanya. Wah, ayat itu bagus banget. Tapi sebenarnya ayat itu mau dikasih ke siapa? Orang tua, betul. Tapi spesifik kepada siapa?
Bapak-bapak, kamu dan saya. Ini ayat keren banget nih, saya suka banget. Artinya tanggung jawab utama di tangan Bapak. Bapak tuh sebagai kepala di dalam rumah tangga. Ih, semua hal di dalam rumah tangga saya itu tanggung jawab utama. Tapi suami yang baik dengar masukan istri gitu. Istri itu penasehat ajaib saya, ya kan? Tapi semua ambil keputusan saya. Saya kasih contoh ya. One day anak saya itu suka jalan-jalan sore-sore jam 4 sampai jam 6. Nah, one day istri saya di chat sama mbak saya. Bu, Moses gores mobil orang pakai batu. Jadi dia ambil batu, gambar di mobil orang. Istri saya forward ke saya kan. Waduh, saya lagi di atas, lagi kerja kalau nggak salah. Saya bilang, oke, saya turun, Moses pulang, mbak mukanya pucet. Bilang, nggak apa-apa, yuk ikut saya. Jadi saya langsung bawa nih, tetangga masalahnya kan gak enak. Istri saya, Pak gimana nih? Udah nggak apa-apa, aku yang maju. Dia bilang gitu. Ketika jalan, lihat mobil atau nggak mobil apa? BMW. Istri saya bilang, udah nggak usah khawatir. Jadi saya langsung gendong. Saya langsung gendong anak saya. Saya bilang, ayo Moses ikut papa. Pas sampai mobil BMW itu, anak saya masih dengan ketawa ketiwi. Gambar oces gitu. Masih ada gambarnya. Udah Moses ikut papa. Ya kan? Begitu kita ketok-ketok, keluarlah enci-encinya. Ci, sorry saya Hebron, rumah di sini. Anak saya tadi gores mobil Cici pakai batu. Boleh tolong dilihat nggak? Kalau ada apa-apa saya siap ganti rugi. Saya bilang. Terus untung dia punya anak juga. Toddler. Sama. Umur 3 4 tahun. Sama. Ya. Terus Cici bilang gini, aduh coba aku lihat ya. Untung dia ya cheerful lah. Suasana hatinya lagi moodnya lagi bagus gitu kan. Terus dia lihat, oh ini nggak apa-apa nih nggak diusap-usap beres kok nggak apa-apa. Terus dia ngomong ke Moses, Moses lagi ini ya lagi latihan gambar ya gitu kan. Terus aku bilang gini, saya minta maaf ya Ci, kalau ada apa-apa nanti boleh kabarin saya. Terus saya bilang, Moses sekarang Moses harus minta maaf. Maaf tante. Oke, ya sudah. Terus habis itu kita pulang kan. Kita pulang, barulah anak saya dapat khotbah 2 sesi. Saya dudukin, saya bilang, kalau gambar jangan yang belakang. Gambar di enggak. Iya kan? Anak saya ini. Tapi maksud saya begini, yang maju harus kita Pak, bapak-bapak. Ya kan? Semua kesalahan anak, istri, bapak maju. Ya kan? Karena memang tanggung jawab bapak. Nah, mendidik iman juga tanggung jawab bapak. Makanya yang ceritain Alkitab yang utama seharusnya bukan ibu, bapak Pak. Kita Pak. Kita harusnya tiap malam bacaan anak-anak kita buku gambar, buku cerita, ngajarin anak kita doa. Saya itu pimpin doa setiap hari di dalam keluarga. Saya bacain anak saya Alkitab tiap hari. Saya khotbahin. Nah, ini penting. Mendidik iman adalah tugas para kita bapak-bapak. Supaya apa? Supaya anak kita tuh mengenal Tuhan dari figur papa yang benar. Dan itu memudahkan dia untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, waduh, saya 15 menit lagi ya. Yang ketiga, ada istilah gini, patria potestas. Nah ini penting sekali. Apa nih patria potestas? Ini budaya di dalam perjanjian baru. Patria adalah bapak-bapak, potestas adalah kekuasaan. Di dalam budaya Alkitab, Efesus 6 ayat 4, mungkin gak asing bagi kita ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa Paulus ngomong begini? Karena pada waktu itu ada sebuah budaya, kalau saya ngomong ya, budaya ini brutal sekali. Brutalnya gimana? Budaya Romawi punya konsep ini, punya kekuasaan penuh di dalam rumah. Dan kekuasaan penuh ini bisa membuat dia itu semena-mena sama anaknya. Bahkan sampai anaknya sakit hati. Ngapain? Bahkan kalau teman-teman baca beberapa buku, mengatakan begini, seorang bapak, anaknya, nggak salah. Karena anak bapaknya punya kuasa di rumah. Martabat seorang papa ditentukan dari bagaimana dia keras terhadap anaknya. Nah, jadi bayangin hidup di dalam budaya seperti ini. Anak-anaknya timbul dengan tawar hati, sakit hati yang luar biasa. Nah ini beberapa di budaya timur juga begitu. Saya ini pernah ketemu klien ya, mahasiswa, mahasiswa teologi lagi, orang timur. Wah, digebukin bapaknya sampai masuk rumah sakit nih.
digebukin, bapaknya masuk rumah sakit berdarah-darah. Tapi anaknya tetap bisa ngomong gini, tapi itu kan papaku. Dia nggak salah melakukan itu. Crazy nggak? Crazy banget tuh. Saya sampai bilang, oh ini budaya yang keras sekali. Menganggap papa figur otoritas tertinggi. Tapi dampaknya membuat orang sakit hati, tawar hati. Makanya Paulus ngomong begini, Pak, kamu memang kepala, Pak. Tapi didiklah mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Gitu, Pak. Apa maksudnya? Memang ayah itu kepala. Tapi kepala yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah ini penting sekali. Jangan sampai kita semena-mena. Makanya di dalam membangun budaya fatherless ini, kita perlu melihat sebenarnya figur Alkitab tentang father itu baik banget. Wakil Tuhan, kepala, mendidik iman, mengajarkan hal yang positif, tanggung jawab yang utama. Itu papa. Jadi dengan kita mengenal apa yang Alkitab ajarkan, kita tuh punya gambaran yang benar. Jadi papa tuh gimana sih? Nah tapi kalau sekarang papa kita nggak baik-baik saja, saya punya pengalaman buruk, apa yang harus saya lakukan? Nah saya akan ngasih 3 poin yang perlu kita bisa praktekkan. Next, nah ini satu gambar bagus banget. It's up to you to break generational trauma. Ya kan? Mungkin kakek kita, you are stupid. Papa kita, you not good enough. Tapi kita memutuskan apa? Enggak lah, saya nggak mau ngomong gitu ke anak saya. I'm proud of you. I love you. Di dalam dunia psikologi ada sebuah istilah gini. We repeat what we don't repair. Kita mengulang sesuatu hal yang kita nggak perbaiki. Wah ini baik banget. Kalau papa kita fatherless, kalau kita punya issue fatherless issue, ya sudahlah, kita memang nggak bisa menolak itu ya. Tapi kan hidup terus berjalan. Terus gimana? Apakah kita mau terus-menerus terjebak dalam luka itu? Apakah kita harus terus-menerus menjalani hidup yang penuh dengan kepahitan? Kalau saya memilih enggak. Karena menurut saya anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Next. Tidak bisa, nggak apa-apa. Yang pertama saya ingin menjelaskan begini. Saya meyakini memang Bapak di bumi ini seringkali memiliki kendala yang luar biasa. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang kita bisa panggil dia sebagai sebutan Bapa. Artinya, ketika kita dekat dengan Bapa kita di sorga, itu tuh bisa memulihkan kita. Nah, makanya di dalam Alkitab, ini penting sekali. Tadi kalau saya ngomong tentang tangki cinta, misalnya kita nggak pernah dapat dari Papa kita, ya sudah, kita jangan jangan terjebak dalam luka masa lalu itu. Mari kita mencari figur Bapa yang utama dalam hidup ini, yaitu dari siapa? Dari Tuhan. Saya selalu meyakini begini, cinta sejati lahir dari orang yang pernah mengalami cinta sejati. Jadi kita bisa mencintai orang lain kalau kita pernah dicintai. Ada satu pengalaman positif yang kita bisa rasakan. Cinta itu bukan hanya masalah kognitif, itu masalah hati, masalah pengalaman. Kalau kita nggak pernah dicintai, sulit bagi kita untuk mencintai. Tapi kalau kita terluka sedemikian rupa, ada orang yang mencintai kita tuh bisa belajar pelan-pelan membalut luka itu. Kasih dari ayah itu memang penting, tapi kasih dari Bapa di sorga itu memulihkan. Maka dari itu penting sekali bagi kita semua orang Kristen nih, engkau dan saya. Kita tuh membangun intimate relationship with God. Dengan apa? Yang simple-simple aja. Make it easy, make it simple. Kalau bahasa anak muda, seringkali ngapain? Ya deep talk aja sama Tuhan. Pertanyaan kita deep talk nggak sama Tuhan? Deep talk sama Tuhan itu caranya bisa macam-macam. Yang bisa dengan baca Alkitab, bisa dengan berdoa. Kalau saya paling banyak deep talk-nya ngapain? Jogging. Jogging itu waktunya me time sama Tuhan. Karena kalau di rumah, ya karena saya punya toddler, saya punya istri, yang nggak ada waktu untuk sendiri itu minim sekali. Minim sekali. Tapi kalau saya jogging, ini benar-benar waktunya saya sama Tuhan. Saya tuh jogging bukan dengar lagu, bukan. Dengar khotbah saya. Aneh ya. Jadi saya jogging kadang bisa nangis sendiri gitu ya. Tapi itu memulihkan saya. Karena saya tahu bahwa hidup saya tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa, bos. Maka dari itu kita perlu membangun intimate relationship bersama dengan Tuhan. Dan saya meyakini begini, Tuhan tuh baik sih. Tuhan tuh seringkali,
Tuhan itu nggak pernah menuntut sesuatu hal yang kita tuh nggak bisa melakukannya. Makanya di dalam mencintai orang lain, Tuhan itu seringkali bilang begini, sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu kasihlah sesamamu manusia. Tuhan tuh selalu begitu. Tuhan nggak pernah memaksa kita mencintai orang dengan cinta dari kita. Karena cinta dari kita tuh terbatas. Nah, saya mau kasih tunjuk gambar yang tadi. Makanya Tuhan tuh kasih cintanya dia dulu. Nah, makanya kita perlu terhubung dengan Tuhan. Bawah, bawah jauh. Nah, saya sangat suka dengan gambar ini. Boleh, boleh, boleh. Satu lagi. Nah ini, saya sangat suka dengan gambar ini. Hati kita tuh seperti ada lobetnya, ya kan? Kita akan sulit mencintai orang kalau hati kita nggak penuh. Atau seringkali we cannot give what we don't have lah, kalau kata orang. Dan saya kok banyak quotes-quotes yang saya kasih ya. We cannot give what we don't have. Kita nggak bisa memberi sesuatu tapi kita nggak punya. Tapi kalau kita punya cinta dari Tuhan, asik banget bos. Kita tuh bisa mencintai orang yang sulit untuk dicintai. Kita akan bisa semakin seperti Tuhan, mencintai orang yang sulit dicintai kalau kita terhubung sama Tuhan. Kita akan lebih mudah mencintai orang tua kita yang broken kalau kita terhubung sama Tuhan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kasih konsep ini. Tidak ada, nggak apa-apa. Yang kedua adalah saya menyebut dengan istilah refathering. Refathering. Itu begini, kalau kita nggak punya figur papa yang baik, ya sudah, kan kita nggak bisa menolak itu kan. Tapi kita bisa refathering namanya. Refathering adalah membuat satu pengalaman positif yang baru tentang ayah. Refathering. Nah, refathering ini bisa dengan saya selalu memisahkan dua hal. Yang pertama, secara kognitif. Nah ini ya, secara kognitif dulu. Belajar kasih dalam Alkitab. Makanya tadi saya bahas tentang kasih Bapa dalam Alkitab. Bapak tuh baik, Bapak tuh yang benar seperti apa. Dari Alkitab kita perlu belajar. Yang kedua, wah ini dia. Belajar memahami orang lain. Nah kadang kita tuh pengennya dipahami terus. Tapi dengan kita belajar memahami orang lain, pemulihan itu lebih cepat. Apa maksudnya? Seringkali kita menganggap gini, Bapak gue nggak ngerti gue. Tapi coba kita balik. Lo ngerti Bapak lo nggak? Di dalam dunia ini nggak ada sekolah parenting. Papa kita hidup di zaman apa? Wah kalau saya jelasin setiap zaman ini panjang lagi. Tapi bayangin ya, mental health di Indonesia, di dunia lah, awareness-nya baru naik ketika kapan? Pak, naik tinggi ketika kapan? Betul sekali ketika COVID. Ketika COVID, semua orang tinggal di rumah. Stres nggak? Stres. Bener-bener. Stres ya. Iya kan? Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa healing, bos. Kalau dulu, stres. Ngapain? Healing. Lemah amat. Iya kan? Udah stres. Bingung dia. Nah makanya kita belajar memahami orang lain. Sekarang saya mengajak kita memahami papa kita. Bisa nggak? Contoh, saya. Papa saya dari kampung. Papa saya hidup di zaman yang nggak ada internet. Papa saya hidup dengan papanya yang abusive juga. Papa saya hidup di zaman kemiskinan yang luar biasa. Papa saya hidup di mana papanya itu mungkin lagi masa penjajahan. Di mana mental health nggak dibahas sama sekali. Dengan itu, kita mengerti kenapa papa kita begitu. Ketika kita belajar memahami orang lain, pemulihan itu lebih gampang. Coba deh pahami. Contoh misalnya, ada beberapa suku yang papanya memang galak aja gitu. Saya Ambon. Semoga saya sebut satu lagi nggak tersinggung ya. Batak misalnya. Izin, ya kan? Bapak-bapak Batak kan mungkin nggak pernah ngomong hati ke hati ya nggak? Nadanya selalu 2.2.5 tinggi-tinggi kan? Biasanya ngomongin tersinggung, izin. Sama bapak saya juga begitu. Ya kan? Tapi kita coba pelajari lah. Pelajari. Semakin kita belajar memahami orang lain, itu bisa membuat pemulihan lebih baik. Yang ketiga, belajar bagaimana menjadi ayah atau orang tua yang benar. Zaman sekarang mah asik. Ada kelasnya di mana-mana. Memang nggak ada sekolah parenting, tapi banyak kelasnya. Saya mau punya anak kedua nih, anak perempuan. Saya ikut sekolah.
sekolah mandiin anak perempuan. Iya, sekolah di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mahal loh, 2,5 juta loh. Mahal ya, mahal. Tapi kesimpulannya satu, mah kamu aja yang mandiin. Saya bersaudara laki semua bos. Saya kan diajarin cara mandiin perempuan, gitu kan. Aduh, saya ngeri-ngeri sedap, saya bilang. Aduh, dalam hidup saya nggak pernah pegang-pegang begini. Sudahlah, mandiin kamu aja. Nanti yang jemurin aku, yang pakaiin baju aku, ya kan? Nah itu dia ya. Jadi belajar, belajar. Banyak orang invest terbesar ketika pesta pernikahan. Salah bos, belajar. Ilmu itu penting. Nah ini, selain kognitif, saya yang kasih yang kedua. Refathering dalam konsep hati. Next. Nah saya suka ini. Ini menurut saya bisa memulihkan. Memiliki ayah rohani yang memulihkan dan menuntun. Dan saya bersyukur Perkantas salah satu tempat terbaik untuk bisa melakukan refathering menurut saya. Saya besar di kelompok kecil, ini kelompok kecil saya, sama Cio ya. Iya betul, Cio itu dari Perkantas, betul. Saya satu komsel sama dia, dari saya SMA udah 20 sekian tahun. Ya, ini saya sama Cio tuh udah teman dari kecil, dari Orok. Nah ini bapak rohani saya, yang rambutnya beda sendiri ya, yang putih. Waktu saya ngomongin luka papa saya, jadi ada satu, jadi saya tuh dulu punya prinsip gini. Mama saya tuh Chinese banget. Mama saya, eh, masalah keluarga jangan kau berdebat, ya kan? Masalah keluarga adalah aib. Nah, one day saya lulus STH, saya S1-nya STH. Mama saya panggil saya. Kamu pengkhotbah kan? Iya, pengkhotbah kan suka ilustrasi tentang keluarga sendiri. Iya, mama saya kasih pesan gini. Jangan pernah pakai keluarga kita, itu aib gitu. Mama saya nggak tahu semua aib keluarga udah saya bongkar. Jadi dulu tuh saya nggak pernah cerita sama orang lain. Saya itu paling senang dijadiin orang tempat cerita, tapi saya nggak pernah. Jadi saya tuh keep semua masalah keluarga saya. One day. Saya ikut bimbingan pranikah sama mentor saya ini. Ada satu pertanyaan, intinya begini. Ini pakai life map, mungkin yang STTRI tahu, life map. Saya tulis waktu itu, di kelas 3 SD, saya mendengar papa mama saya mau bercerai. Jadi gini, mama saya pernah ngomong gini ke papa saya. Nanti kalau anak-anak udah tidur, saya mau bicara empat mata. Iya kan? Kebetulan saya dengar. Saya waktu itu sekamar, beda beda ranjang. Waktu dengar itu saya ngapain? Pura-pura tidur, betul. Saya mendengar semua percakapannya, mama saya ngomong gini, kalau Hebron, saya nggak hamil Hebron, saya mau tinggalin kamu, kata mama saya. Saya keep itu sama 15 tahun, tidak ada satu orang pun yang tahu. Artinya, mama saya menderita karena siapa? Karena saya. Saya keep 15 tahun. Sampai waktu itu saya tulis itu di live map, mentor saya cuma tanya begini, are you okay? Langsung nangis 30 menit, nggak bisa berhenti. Langsung nangis itu mentor saya cuma peluk saya, kamu aman di sisi saya. Wah, itu refathering yang luar biasa. Saya nggak pernah mengalami itu. Tapi dari mentor rohani saya mendapatkan gimana jadi punya figur papa yang saya bisa cerita apa adanya. Dan menurut saya kelompok kecil adalah tempat yang terbaik. Dan saya bersyukur Perkantas sangat kuat di situ. Saya sangat respect dalam hal itu. Dan jadi kalau teman-teman ini menjadi figur mentor, jadilah figur yang baik, papa yang baik kepada anak-anak rohani. Karena kehadiran engkau dan saya bisa sangat memulihkan setiap jiwa-jiwa yang terluka. Penting sekali. Ini sebuah pengalaman yang saya alami dan semenjak itu saya memulihkan hidup saya menjadi hari ini. Yang kedua, memiliki komunitas yang aman dan terbuka. Waduh, ini kalau teman-teman tahu nih, ini kelompok kecil saya, kita ngomong terbuka apa adanya. Dan menurut saya itu menyenangkan. Tapi prinsipnya harus jelas. Kalau prinsip yang kami bangun adalah safe and sacred place. Apa itu? Safe itu tempat yang aman, sacred adalah tempat yang kudus. Jadi maksudnya apa? Kita aman membuka semua dosa kita, tapi setiap kesalahan tetap ditegur. Karena itu kekudusan. Tapi tetap kita terima orang lain. Wah itu bagus banget. Itu akan memulihkan. Sehingga kita tetap diterima dengan segala kebobrokan kita. Tapi kita saling menopang satu sama lain. Refathering sangat penting. Jadi kalau teman-teman
Nggak punya figur papa, carilah figur papa yang lain. Kalau bisa langsung bapak di sorga, it's very good. Tapi kita butuh figur yang direct secara manusia. Kalau punya figur-figur rohani di sini, saya sangat respect itu. Jadikan mereka papa rohani. Papa rohani. Yang kita bisa terbuka apa adanya. Dan saya berharap papa rohani bisa membimbing dengan baik. Itu sangat memulihkan. Sangat memulihkan. Sangat memulihkan. Jadi bukan hanya secara kognitif kita belajar, secara relasi kita juga belajar. Yang terakhir adalah therapeutic counseling. Cari bantuan profesional lah. Kalau sudah punya pengalaman masa lalu yang sulit, selain belajar, bergumul bersama dengan Tuhan, punya komunitas yang baik, cari profesional. Cari profesional. Memulihkan luka batin. Begitu banyak luka batin yang perlu kita selesaikan. Dan kita perlu saling menolong. Ya, jadi cari profesional. Saya konseling 5 tahun. Nangis-nangis tiap hari. 5 tahun. Di STTRI kan setahun. Tapi sebelumnya saya itu udah konseling rutin. Mentor saya itu konselor juga. Yang perempuan. Dia udah tahu semua dosa saya. Saya nangis-nangis dulu tiap minggu. Karena luka saya begitu banyak terhadap papa saya. Terhadap papa saya. Next. Nah, saya mau dengan cepat menjadi ayah yang baik. Nah, ini pakai teorinya Carl Rogers. Mungkin teman-teman pernah dengar Carl Rogers. Ini ngomongin therapeutic counseling. Tapi ini bisa menjadi ayah yang baik untuk keluarga. Ya kan? Jadi ketika menjadi seorang papa, dalam relasi lah, sama sama istri juga, sama pacar, sama teman, sama siapapun, 3 hal ini jangan lupa. Empati, congruence, unconditional positive regard. Apa itu? Yang pertama adalah empati. Kita perlu belajar walk in their shoes. Ketika orang lain bergumul, jangan langsung dihakimi, bos. Nggak gampang jadi dia. Empati itu penting, merasakan apa yang dia rasakan. Ya, jadi setiap orang tuh jiwa manusia tuh unik, nggak kayak hukum matematika yang pasti. Jiwa manusia tuh subjektif banget. Kita perlu belajar memahami orang lain. Yang kedua, kita perlu congruence, genuine, authentic, real, asli gitu. Ketika membangun relasi, jangan faking good, jangan pakai topeng, real, authentic. Orang tuh bisa nge-sense, orang tuh peka sama kita apa enggak, mau deket sama kita atau enggak. Sama anak juga gitu. Harus belajar otentik, sungguh-sungguh mencintai dia, belajar memahami anak. Anak umur 2 tahun, pola pikirnya sama kita umur 30-40 tahun. Beda, bos. Jadi kita jangan pikir pakai kepala kita. Pikir pakai usia anak 2 tahun. Yang terakhir, unconditional positive regard, acceptance, non-judgmental. Jadi setiap kesalahan tetap diterima, tapi bukan berarti kita nggak menegur. Kita tetap harus menegur dengan baik. Saya kasih satu contoh real, menurut saya contoh ini baik sekali. One day kaki anak saya berdarah-darah. Jempolnya. Papa, berdarah, berdarah. Dia nangis, nangis, nangis terus. Saya bilang, tenang, udah kita cuci, kita beli Hansaplast, kita pasang Hansaplast. Ketika kita cuci, dia tetap nangis, kita pasang Hansaplast, masih nangis. Nangis terus setengah jam. Papa nangis, sakit, sakit, sakit gitu kan. Istri saya sama saya bingung, harus gimana ya? Oke, udah akhirnya kita memutuskan gini. Ya udah, papa mama pakai Hansaplast di jempol yang sama. Di jempol yang sama. Cuma pakai Hansaplast di jempol yang sama. Nih fotonya nih. Lalu setelah kita pasang di jempol yang sama, dia nggak nangis lagi. Menarik loh, anak umur 2 tahun. Lalu dia ajak kita tos. Tos papa, kita sama. Gitu kan. Dari itu aku belajar sesuatu. Ketika saya empati dengan sakit dia, sakitnya nggak berkurang sih. Tapi dia tahu ada orang yang mengerti dia. Itu membuat dia menambah kekuatan ekstra untuk menghadapi lukanya yang selama ini dialami. Empati itu gitu. Kalau kita bisa empati sama orang, lukanya nggak berkurang, tapi dia mendapatkan energi untuk apa? Untuk memulihkan lukanya bersama-sama. Itu empati. Nah, saya tutup dengan kisah saya. Next. Ini saya, istri saya, sama anak saya. Saya kasih tahu perjalanan saya udah kasih cerita tadi, papa saya abusive, verbal abuse, dan lain-lain. Perjalanan saya menjadi Hebron yang sekarang, itu panjang. Kalau teman-teman kenal saya dulu sama sekarang, it's totally different. Hebron yang sekarang, Hebron yang lebih sehat, Hebron yang bisa bertanggung jawab, Hebron yang berani. Kenapa? Karena saya melewati banyak perjalanan hidup. Saya konseling pribadi 5 tahun. Di saat yang sama, saya couple konseling pranikah 5 tahun. Kalau teman-teman konseling pranikah, ya kan? Saya enggak, 5 tahun sebelumnya,
Saya ikut konseling pranikah, saya belajar supaya saya sama istri saya punya relasi yang sehat. Asik nggak? Asik ya? 5 tahun. Nangis-nangis juga sih. Tapi asik. 5 tahun konseling pranikah. Mentor saya tuh tahu semuanya. Ya kan? Ikut banyak seminar pernikahan. Saya tuh banyak banget ikut seminar pernikahan. Banyak. Banyak. Baik banget. Sekarang mah banyak. 100-200 ribu banyak. Ih, itu ilmu. Kalau bahasa zaman anak sekarang, daging banget bos. Ya kan? Lulusan MTH Konseling dan istri saya psikolog anak. Saya baca banyak buku. Masih dibimbing mentor. Punya support system. Dan gue punya Tuhan. One day anak saya ulang tahun umur 1 tahun. Dia dapat kado banyak. Kado banyak. Dia happy sekali. Dia foto di atas kadonya. Lalu saya ngomong begini, nak, papa itu juga pengen kayak gini dulu nak, tapi papa nggak bisa. Tapi papa mau kasih tahu ya, hadiah terbaik papa itu adalah gue dulu nangis-nangis 5 tahun, supaya lo nggak nangis-nangis hari ini. Menurut papa itu hadiah terbaik yang bisa papa kasih ke kamu. Teman-teman, gak gampang punya keluarga yang broken. Saya juga punya keluarga yang broken. Saya menjalani itu semua, gak gampang sama sekali. Tapi yuk, kita dalam Tuhan kita punya pengharapan. Kita punya Bapa yang baik, kita bisa berjalan bersama, kita punya komunitas. Teman kanan kiri kamu adalah teman bergumul bersama. Kita bisa pulih dari setiap luka ini, untuk kita bisa bangkit, dan kita berharap anak kita tidak mengalami luka yang sama. Peluk dia setiap hari, nanti cintai dia dengan kasih yang benar, terlebih dari kasih Bapa yang di sorga. Amin. Dan itu mengakhiri sesi kita. Adakah yang mau Q&A bertanya?